Salam saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana pada saat ini, kesempatan ini kita akan mendengarkan renungan singkat firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal pasal 15 ayat yang pertama. Bunyinya, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Dunia saat ini adalah dunia yang penuh dengan persaingan. Ada yang bersaing secara sehat, dan juga ada yang bersaing secara tidak sehat. Maka di situ akan terjadi yang namanya saling menjatuhkan satu sama lain. Karena di dalam persaingan itu pasti ada yang saling menjatuhkan satu sama lain. Karena persaingan itu adalah persaingan yang tidak sehat. Jadi keadaan seperti itu akan menimbulkan keras hati di dalam diri seseorang, mudah tersulut emosi, dan tidak mudah percaya terhadap orang lain. Orang berpikir jika bersikap lunak terhadap orang, mereka akan mudah sekali dimanfaatkan dan dipermainkan. Ketika kita berpikir seperti itu, maka kita menganggap bahwa kita sedang dipermainkan dan sedang dimanfaatkan ketika kita berhati lunak kepada seseorang. Memang banyak manusia yang berpikir seperti itu ya saudara. Ketika berpikir seperti itu bahwa ketika aku menjadi orang yang rendah hati, pasti aku akan dipermainkan. Pasti aku dimanfaatkan bagi orang. Tetapi saudara ingatlah, hati yang lemah lembut akan meredakan kegeraman. Tapi kalau Anda, saudara, hatinya tidak berhati lemah lembut, maka saudara-saudari, artinya Anda tidak mengikuti bersikap hati Kristus, tetapi Anda, saudara-saudari, malah menumbuhkan hati yang keras di dalam hati saudara-saudari. Lawan dari sifat keras itu adalah hati yang lemah lembut. Lemah lembut adalah sifat Kristus yang mengajari orang percaya mengenal diri sebagaimana adanya memandang Tuhan. Sebagaimana ia ada, mengenal diri adalah menyadari bahwa sesungguhnya di hadapan Tuhan kita ini lemah dan penuh keterbatasan. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi orang rendah hati karena sadar bahwa kita bukanlah siapa-siapa. Dari sadar kerendahan hati inilah akan tumbuh sifat kelemah lembut. Kalau di hadapan Tuhan orang mampu merendahkan diri, maka di hadapan sesama ia pasti akan merendahkan atau bersikap lemah lembut terhadap seseorang. Jadi dalam firman Tuhan Lukas ayat 18 pasal 18 ayat 14b, sebab barang siapa yang meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Ia akan bersikap hormat, lemah lembut, dan manis budi terhadap semua orang. Jadi saudara-saudari, barang siapa yang meninggikan diri ia akan merendahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Maka dari itu saudara-saudari sekarang harus membentuk diri saudara menjadi rendah di semua orang. Artinya saudara, ketika saudara membentuk kerendahan hati, maka bersikap kelemah lembutan saudara akan terbentuk. Ketika saudara ngomong di hadapan orang, ketika saudara ingin menyelesaikan masalah dengan lemah lembut, maka tidak akan terjadinya perpecahan, tidak akan terjadinya pertengkaran di situ, tidak akan terjadinya perselisihan antara saudara dengan yang lain. Patut kita contohi adalah Musa adalah contoh orang yang punya kelemah lembutan dan juga kerendahan hati. Tanpa memiliki sifat ini mustahil ia dapat memimpin bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Sebab mereka adalah satu
suatu bangsa yang tegar tengkuk, yang suka mengomel dan bersungut-sungut ketika umat Israel membuat patung lembu dari emas untuk disembah. Musa datang kepada Tuhan dan memohon belas kasihannya agar mau mengampuni bangsa Israel, perbuatan-perbuatan keji bangsa itu. Begitu besar kasihnya kepada umat Israel sampai-sampai Musa rela namanya dihapus dari buku kehidupan. Asal saja Tuhan mau mengampuni dosa mereka. Inilah yang dikerjakan oleh Musa. Inilah yang patut kita contohi, bahwa Musa sekali-sekali ia menjadi pemimpin, bahwasanya kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang susah diatur, yang selalu ngomel, yang selalu menangis, yang oceh-ocehannya itu. Tetapi Musa selalu merendahkan hati. Musa selalu sabar. Musa yang penuh dengan kelemah lembutan, yang memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni mereka. Sungguh betapa besar kasihnya Musa kepada bangsa Israel. Perlu kita ketahui bahwa memang dalam hidup kita ini perlu adanya kelemah lembutan dalam diri kita. Tidak perlu meninggikan diri. Ketika engkau meninggikan diri, maka engkau akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi saudara-saudari, perlu kita pahami dalam hidup ini, tidak ada gunanya kita meninggikan diri. Lebih baik kita merendahkan diri, berhati lemah lembut terhadap semua orang. Pasti kita akan diberkati oleh Tuhan. Selalu dalam kita hidup ini bukan karena kita hidup bukan karena kekuatan kita sendiri, saudara-saudari, tapi karena kemurahan Tuhan. Saudara, ngapain kita menyelesaikan masalah dengan kata-kata yang pedas? Itu hanya membangkitkan amarah seseorang saja. Bagaimana saudara-saudari menyelesaikan masalah itu? Yang menjadi pertengkaran dari kehidupan kita, yang pertama, tidak saling menghormati satu sama lain. Kita selalu saja tidak menghormati apapun kerja keras mereka, apapun pemberian orang, tapi kita tidak selalu menghormati itu. Yang kedua, kita selalu memberontak ketika diomongin dengan baik. Kita buat salah, mereka menegur kita dengan baik, tetapi malah kita memberontak dengan perkataan orang. Dan kita menyebutkan kata-kata yang pedas yang tidak menyenangkan hati mereka. Yang ketiga, perbedaan pendapat. Bahwa di situ ada perbedaan pendapat. Ketika adanya perbedaan pendapat, disitulah akan terjadinya pertengkaran. Bahwa saya ingatkan kepada saudara perlu ada namanya kelemah lembutan dalam diri saudara-saudari. Jadi satu masalah yang Anda peroleh, Anda harus memperlakukan masalah itu dengan lemah lembut. Bersikap lugu, bersikap hati lemah lembut, bersikap seperti Kristus. Yakin dan percaya, pasti orang tahu maksud kita itu apa. Pasti orang tahu maksud dari kelemah lembutan kita, tidak mengomong, tidak memberontak, tidak berperbedaan pendapat, tetapi malah kita menghormati. Maka teman atau saudara-saudara kita pasti akan tahu maksud kita yang sebenarnya. Bahwa sesungguhnya orang akan belajar dari kelemah lembutan yang ada dalam diri kita, saudara-saudari. Maka dari itu, saudara-saudari perlu tanamkan dalam diri bahwa Anda harus memiliki bersikap lemah lembut, merendahkan diri. Jika kau merendahkan diri di hadapan Tuhan, sama seperti engkau merendahkan diri di hadapan semua manusia. Biarlah renungan ini memberkati kita. Selamat beraktivitas. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.